Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. وصلاة الله وسلامه على سيد السادات سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم يا ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا ربنا من خيار أمة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا غدا تحت لوائه وفي زمرته، وأسكننا يا ربنا معه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة جنتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang Allah muliakan, yang sangat kami cintai dan kita rindukan, gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada beliau, agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiyah, dan agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan beliau, khususnya adalah urusan dakwahnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau dan guru-guru mulia beliau yang senantiasa istiqamah dalam membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para hadirin, para santri, anak-anakku semuanya, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, yang Allah muliakan, Allah cintai, dan Allah pilih kita semua, masih dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin, dan seperti biasa di muqaddimah ada kajian Sulam Taufiq, masih pembahasan tentang bab salat. Hanya pembahasan kita belum masuk pada inti pembahasan salat dalam fikih tentunya, tapi masih membahas tentang athar as-salah, yaitu pengaruh atau faidah atau buah
yang akan nampak pada diri orang yang menunaikan salat. Salat tentu ada pengaruh dan pengaruhnya pasti positif. Salat tentu akan menyisakan sesuatu yang menjadi ciri untuk orang yang melaksanakannya. Salat tentu akan memberikan buah, dan buah tersebut nampak dalam diri orang yang melaksanakannya. Apa saja buah-buah itu? Pengaruh-pengaruh salat tadi itu apa? Pada pertemuan yang lalu terakhir kita sudah membahas tentang salah satu faidah atau pengaruh atau buah yang akan nampak dalam diri orang yang melakukan salat. Yang pertama adalah salat akan mencegah seseorang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sudah kita bahas. Bahkan makna mencegah itu seperti apa dan seterusnya sudah kita bahas. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini salat akan membersihkan orang yang melakukannya, menegakkannya, mengistiqomahkannya dari sifat-sifat yang tercela. Sudah sering kami sampaikan bahwa batinnya manusia berbeda dengan zahirnya manusia. Dari sisi apa? Dari sisi asalnya. Asal yang bagaimana? Begini. Manusia pada umumnya terlahir dalam keadaan sehat dan tanpa penyakit. Dan dia terus dalam keadaan seperti itu. Terus dalam keadaan seperti itu. Sakit itu hanya sesaat, kemudian pergi lagi penyakitnya. Artinya normalnya manusia itu ya sehat gitu. Normalnya manusia adalah sehat jasadnya. Beda dengan batin atau hatinya. Justru bisa dikatakan bahwa batin atau hati manusia itu justru sakit. Normalnya sakit, ini perbedaannya. Kalau melihat jasad zahir normalnya sehat, tapi kalau kita melihat ke batin yaitu hati, normalnya adalah sakit. Herannya, kalau urusan zahir kita segera bergegas ketika penyakit datang menghampiri kita, bergegas langsung berobat agar penyakit tersebut hilang daripada jasad kita. Entah itu di kepala yang namanya pusing. Kalau orang kena pusing langsung minum obat agar pusingnya hilang. Entah itu di perut, namanya sakit perut, mules dan seterusnya. Ada orang kena penyakit namanya mules, sakit perut dan seterusnya, segera bergegas mengambil obat agar penyakit tersebut hilang dan seterusnya. Bahkan tidak akan sabar satu detik pun. Ini. Tapi yang mengherankan, ada penyakit yang sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Bisa kita rasakan. Walaupun tidak bisa kita lihat, bisa kita akui itu ada, walaupun tidak bisa diraba dan seterusnya, tidak bisa dicerna oleh indera kita. Penyakit itu adalah penyakit hati. Seandainya kita bisa melihat hati kita,
dan melihat yang nempel di hati kita, niscaya kita akan melihat di situ banyak sekali penyakit-penyakit yang nempel di hati kita. Banyak sekali. Dan hampir setiap manusia punya penyakit itu, kecuali kekasih-kekasih Allah yang terbebas dari penyakit-penyakit semacam itu. Penyakit iri, dengki, hasud, egois yang Masya Allah, mudah berprasangka buruk, merasa dirinya hebat atau ujub, bangga dengan amalan atau perbuatannya sendiri, merendahkan perbuatan orang lain. Ini penyakit-penyakit yang kalau kita belah, seandainya hati itu adalah gumpalan di dalam diri kita, kemudian kita belah, niscaya hati kita itu dipenuhi oleh penyakit-penyakit seperti itu. Kalau kita umpamakan hati itu warnanya putih, maka barangkali dengan penyakit-penyakit tersebut warnanya bisa berubah menjadi hitam. Nah, herannya manusia itu, penyakit zahir yang kadang tidak berbahaya sama sekali, hanya butuh istirahat sejenak saja, itu segera bergegas untuk mengobatinya. Tapi penyakit batin, penyakit hati yang sangat berbahaya, kok jarang ada yang peduli, bahkan dibiarkan tumbuh subur dalam hatinya, wal'iyadzubillah. Dan ini salah satu bentuk kebodohan kita sebagai manusia. Nah, ada obat. Ini obat ini akan dibahas nih obatnya. Obat di antara banyak obat yang lainnya yang bisa mengobati hati kita dari penyakit-penyakitnya yang sangat berbahaya tersebut. Apa itu obatnya? Salat. Istiqomah dalam salat. Istilah kerennya di kita itu ada namanya pendidikan karakter. Ada namanya pendidikan karakter. Akhlak. Akhlak itu sumbernya ada di hati. Nampak baik dan buruknya akhlak memang nampak dalam jasad kita, tapi sumbernya ada di hati. Lihat. Tidak cukup dengan teori, tidak. Untuk membentuk karakter seseorang menjadi karakter yang baik, tidak cukup dengan teori saja, pelatihan ini, pelatihan itu, enggak. Jangan lupakan bahwa dalam syariat Islam ternyata ada obat untuk membuat karakter seseorang menjadi baik. Apa itu? Salat. Istiqomah dalam salat. Ini dalilnya mana, Ustaz? Dalilnya mana? Dalam ayat Al-Quran disebutkan, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Allah berfirman, sesungguhnya manusia khuliqa halu'a, diciptakan dalam keadaan halu'. Halu ini apa ini? Halu' ini tafsirannya ada di ayat selanjutnya. Idza massahu syarru jazu'a. Nah, ini nih, halu' itu ketika manusia tersebut ditimpa keburukan, maka dia akan berkeluh kesah. Ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, maka dia akan mudah untuk mengeluh. Jadi halu' di sini tafsirannya yang pertama adalah mudah mengeluh, mudah ngadu, lemah.
dalam menghadapi ujian. Tafsir halu. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan ketika manusia tersebut mendapatkan kebaikan, maka dia manu'a. Apa manu'a ini? Dia dapat kebaikan tapi dia tidak mau berbagi kebaikan tersebut, pelit. Oh, lihat. Pertanyaannya sekarang, keluh kesah sumbernya ada di hati. Gampang mengeluh, ya sumbernya ada di hati. Gampang ngadu, sumbernya ada di hati. Ini sumbernya ada di hati semuanya ini, penyakit-penyakit hati ini. Kemudian pelit. Pelit. Tidak mau menolong orang lain, tidak mau berbagi, tidak peka terhadap kesulitan orang lain yang butuh bantuan kita. Ini juga penyakit hati. Ternyata penyakit-penyakit hati ini bisa diobati dengan apa? Salat. Makanya Allah berkata setelah itu, illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang mana mereka-mereka itu yang mendirikan salat tersebut daimun, senantiasa istiqomah dalam menegakkan sholatnya. Nah makanya di pondok pesantren itu kenapa yang namanya sholat 5 waktu wajib hukumnya berjamaah, telat pun tidak boleh, walaupun 1 menit nggak boleh. Ya walad, di situ ada pendidikan hati, di situ ada faidah yang sangat luar biasa, ada pengaruh besar yang akan diberikan oleh sholat kepada kita. Kalau kita istiqomah terus, maka sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita akan terkikis. Begitu. Maka suatu kesalahan, orang kok memasukkan anaknya misalkan ke satu lembaga, yang mana lembaga itu katanya mendidik karakter, fokus kepada pendidikan karakter, akhlak tadi itu. Tapi lembaga tersebut nggak memperhatikan sholatnya, gimana ceritanya? Kita berani taruhan nggak bakal ketemu, nggak bakal ketemu. Karakter apa yang mau dididik? Nah, di sini simpelnya begini, pengen baik akhlaknya, pengen bagus akhlaknya, karakternya pengen bagus, istiqomah dalam menegakkan sholat itu. Makanya jangan aneh-aneh nih. Bisa dicirikan, lihat nih. Kalau ada anak santri yang sholatnya males-malesan, para muraqib lihat. Kalau ada anak santri kok sholatnya males-malesan, tapi ingat, semalas-malasnya santri itu tetap sholat pada waktunya, tapi tetap males, telat. Muraqibnya harus teriak-teriak dulu, sudah gitu lari kenceng-kencengnya, akhirnya sholatnya nggak khusyuk dan seterusnya. Masya Allah, ini mumtaz, luar biasa yang begini. Kalau ada yang begini, biasanya akhlak atau karakternya juga jelek. Tapi kalau ada kok anak santri, ya Allah nggak usah disuruh, 10 menit sebelum waktu sholat sudah di masjid baca Quran dan seterusnya, sholatnya istiqomah begitu, cirikan akhlaknya juga baik. Nah ini para muraqib, kakak-kakak muraqib semuanya, awas absensi setiap sholat, kemudian mengingatkan sebelum waktunya, bahkan dijemput dari kamarnya masing-masing, dijemput semuanya. Ya, jangan sampai ada yang sholatnya tidak istiqomah, yang akan berimbas, berpengaruh kepada buruknya akhlak, wal'iyadzu billah. Ya, istiqomah dalam sholat, maka akhlakmu akan baik. Ya. Kemudian pengaruh berikutnya yang akan nampak
pada diri orang yang menegakkan salat, buah yang akan didapatkan adalah para malaikat akan bersolawat untuk orang yang menegakkan solat selama orang tersebut ada di tempat solatnya. Allah Allah. Dan solawatnya malaikat untuk kita itu maknanya apa? Maknanya kalau solawatnya Allah untuk kita maknanya kasih sayang. Kalau solawat malaikat untuk kita istighfar, permohonan ampun. Ini luar biasa. Ada permohonan ampun yang memohon siapa? Malaikat. Untuk siapa? Untuk kita. Selama dalam sholat dan selama di tempat sholat. Allah Allah. Ini luar biasa. Masya Allah. Ada banyak sebetulnya, cuman kita ambil beberapa saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, salat itu akan menjaga kita ketika kita diletakkan di liang lahat kita. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak imam ahli hadis, Imam Hakim dan yang lainnya. Imam Hakim, Ibn Hibban dan yang lainnya. Dari Sayyidina Abi Hurairah kita baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita idza wudi'a fi qabrih wa innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yawalluna mudbirin. Mayit itu ketika diletakkan di liang lahatnya, di kuburannya, maka mayit tersebut akan mendengar suara sendal atau alas kaki orang-orang yang ikut mengebumikannya ketika mereka meninggalkannya. Jadi ketika mereka sudah mulai pulang itu kedengaran. Yang nganternya itu kedengaran pulang, suara alas kakinya kedengaran oleh si mayit. Fa in kana mu'minan, seandainya mayit tersebut mukmin, beriman, artinya wafat dalam keadaan iman. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan iman. Kanatis salatu 'inda ra'si, ada salat itu di atas kepalanya. Allah Allah. Wa kana as-siyamu 'an yaminihi, puasa ada di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakatu 'an shimalihi, zakat ada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was salati wal ma'rufi wal ihsani ila an-nasi 'inda rijlaihi, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya, amal-amal soleh yang lainnya, di antaranya sedekah, salat, kemudian perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada manusia apapun itu, sekecil apapun itu ada di bawah telapak kakinya. Jadi dijaga begitu. Salat di atas, kemudian puasa ada di kanan, zakat ada di kiri, kemudian yang di bawah amal-amal soleh yang lainnya. Loh, ini maksudnya apa? Maksudnya apa begini dijaga, kenapa? Kita lanjutkan. Fayuta min qibali ra'sihi fataqulu salatu ma qibali madkhal. Kemudian didatangi si mayit tersebut dari arah atas kepalanya. Salat berkata, dari sisiku enggak ada pintu masuk. Maksudnya tidak ada jalan untuk menyiksaku. Tidak ada jalan untuk menyiksa si mayit ini, enggak, sudah dilindungi, sudah selesai. Jadi enggak ada siksa, selesai. Enggak ada jalan untuk menyiksa si mayit ini. Siapa yang melindungi ini? Salat. Salat begini, ini salat.
Begitu pula nanti didatangi dari arah kanannya zakat, puasa mengatakan nggak ada jalan dari arahku, nggak ada. Maksudnya jalan untuk sampainya siksa kepada si mayit. Nggak ada, ditutup sudah, selesai. Kemudian didatangi dari arah kiri, oh zakat siap-siap. Zakat mengatakan nggak ada jalan dari arahku, ditutup sudah, ditutup. Artinya siksa tidak akan sampai kepada si mayit ini, itu maksudnya. Nah, dari arah mana lagi? Arah bawah. Di bawah kaki, dari arah kaki. Ternyata amal-amal soleh yang lainnya juga berkata nggak ada jalan dariku. Dari sisiku udah nggak ada jalan. Berarti si mayit dalam keadaan apa? Aman. Bebas dari siksa kubur. Nomor satu yang membela siapa? Salat. Nah, selain nanti seperti yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa salat itu adalah amalan pertama yang akan dihisab yaumul qiyamah. Ternyata salat juga di dalam kuburan adalah amalan pertama yang membela kita, yang melindungi kita, yang menjaga kita. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan salat nanti akan berkata kepada kita, seperti engkau menjagaku ketika engkau hidup, maka aku saat ini akan menjagamu. Allah. Artinya para malaikat nggak bisa nyiksa si mayit ini. Kenapa? Karena ada perlindungan yang diberikan oleh amal-amal solehnya, khususnya yang paling depan membela, yang ada di garda terdepan dan nomor satu adalah salat. Allah. Fayuqalu lahu ijlis. Kemudian dikatakan kepadanya si mayit ini, ijlis, duduklah. Sekarang duduk. Fayajlisu qad muthilat lahu syams wa qad danat lil ghurub. Kemudian duduklah si mayit ini, digambarkan seakan-akan matahari itu sudah mendekati waktu terbenam. Keadaannya begitu. Gambarannya seperti itu. Fayuqalu lahu ara'aita hadha alladhi kana qibalakum ma taqulu fihi wa madza tashhadu alaihi. Bagaimana menurutmu? Ara'aita itu akhbirni. Jawab. Nah, ini bisa begitu. Jawab. Berikan jawaban. Berikan kabar. Bagaimana pandanganmu tentang orang yang ada di hadapan kalian ini? Apa yang kalian katakan untuknya atau tentangnya? Apa yang kalian saksikan tentangnya? Fayaqulu da'uni hatta usolli. Maka si mayit ini mengatakan, da'uni, tinggalkan aku mau sholat dulu. Aku mau sholat dulu. Jadi orang-orang soleh itu, kalau nabi jelas, nabi itu di kuburan-kuburan mereka sholat, jelas, hadis sahih. Orang soleh bagaimana? Ini ada hadisnya, sama. Mereka juga diberi waktu untuk sholat. Bahkan dalam proses tanya jawab yang sangat menegangkan saat itu. Ya Rabb. Fayaqulun innaka sataf'al. Maka mereka mengatakan, atau malaikat-malaikat ini mengatakan, kamu akan melakukan itu. Silahkan lakukan. Setelah selesai, akhbirna amma nas'aluka anhu. Sekarang beri jawaban atas pertanyaan yang kami tanyakan kepadamu. Ara'aita hadha ar-rajul alladhi kana qibalakum madza taqulu fi ma tashhadu alaihi. Pertanyaannya sama. Fayaqul, maka orang ini menjawab, Muhammad. Orang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya nanti di alam kubur nanti kita akan ditanya tentang sosok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngejawab saat itu bukan akal, yang ngejawab saat itu iman, amal soleh. Artinya, makanya Syekh Muhammad Said Ramadan Buti pernah mengatakan,
Iman itu ada dua macam. Ada iman aqlani, ada iman qalbi. Ada iman aqlani, ada iman qalbi. Iman aqlani itu maksudnya apa? Kita meyakini tentang keberadaan Allah, tentang kebenaran Islam dengan akal kita. Artinya akal kita bisa mencerna. Allah ada, akal kita bisa mencerna. Jelas. Punya dalil-dalilnya. Dan Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah juga punya dalil-dalilnya. Artinya akal ini bisa mencerna kebenaran Allah itu ada, Allah itu adalah Tuhan kita semuanya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Ini akal kita. Tapi tidak cukup seorang mukmin hanya mengandalkan iman aqlaninya saja. Ada iman yang kedua, ada iman qalbi. Iman hati. Beliau memberikan contoh, kalau iman aqlani di alam kubur sana belum tentu kita masih bisa berpikir. Karena manusia itu dalam keadaan takut nggak bisa mikir. Dan itu kelemahan di antara kelemahan akal atau kerjanya akal. Allah memberikan kita akal, iya, tapi dalam keadaan kita takut, kita tidak bisa berpikir menggunakan akal. Akal akan berfungsi baik, berfungsi benar ketika kita dalam keadaan tenang. Bayangkan di alam kubur sana, ketika malaikat nanya kepada kita, keadaannya bagaimana? Apa dalam keadaan tenang? Apa masih mau mengandalkan akal? Gak bisa. Saat itu hati yang akan berbicara. Keyakinan dalam hati. Selesai. Iman qalbi. Fayaqul Muhammad asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu jaa bil haqqi min indillah, dan aku bersaksi bahwa beliau datang membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu ala dzalika hayyid wa ala dzalika mitta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Kamu hidup dalam keadaan meyakini itu dan wafat dalam keadaan meyakini itu, maka kamu dibangkitkan nanti yaumul qiyamah di padang mahsyar juga dalam keadaan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dibangkitkan dalam keyakinan seperti ini. Tidak hanya dengan iman aqlani tapi juga iman qalbi yang betul-betul tertanam dalam hati kita. Thumma, ini yang bagus akhirnya. Thumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah fa yuqalu lahu hadza maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha fayazdadu ghibdatan wa surura. Kemudian dibukakan pintu daripada pintu-pintu surga. Kemudian setelah dibukakan diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Setelah melihat tempat di surga, si mayit ini pun akan sangat bahagia. Ghibtah yang timbul. Ghibtah itu keinginan yang sangat kuat, pengen rasanya itu. Ghibtah. Walaupun kita sudah pernah bahas bedanya ghibtah dengan hasud dan seterusnya, sudah kita bahas itu semuanya. Indah lihat. Ketika siksa akan datang, salat membela kita. Setelah itu berkat salat dan amalan-amalan lainnya, kita bisa sampai ke surganya Allah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi ahli salat. Allahu a'lam bissawab.